Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang termokimia, ya. Termokimia sebenarnya bahasanya tidak terlalu jarang untuk kita dengar, ya. Kita sering dengar di termometer atau termos seperti itu, ya. Nah, hal itu adalah yang juga berkaitan dengan termokimia, ya. Termos, termometer biasanya kan berkaitan dengan suhu, ya. Oke, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang termokimia, sistem dan lingkungan, sistem tertutup, sistem terbuka, sistem terisolasi. Kemudian kita akan juga membahas sedikit tentang entalpi, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm, ya. Oke, kita mulai saja. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, jadi kalor itu adalah panas, dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia, ya. Nah, di dalam reaksi termokimia itu kita harus bisa membedakan antara sistem dan lingkungan, ya. Ini penting sekali. Ya, bagaimana cara membedakan sistem dan lingkungan? Misalnya saja di sini ada gelas beker atau gelas kimia yang di dalamnya ada misalnya larutan urea. Misalnya di dalamnya ada larutan urea. Nah, yang mana sistem dan yang mana lingkungan, ya. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam proses kimia. Oke, kemudian kalau lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem, Oke, tapi juga mempengaruhi proses kimia itu sendiri, ya. Oke, di sini ada gelas beker dan di dalamnya ada urea. Jadi kalau sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian kita dalam proses kimia. Nah, berarti yang sistem adalah si larutan urea tadi. Kemudian kalau lingkungan adalah yang berada di luarnya, ya. Kalau lingkungan itu ada apa saja? Gelas. Nah, gelasnya itu adalah lingkungan, kemudian udara, ya, dan segala yang berkaitan di luar si larutan urea tadi, ya. Oke, kemudian kalau sistem itu ada yang namanya sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi, ya. Kalau misalnya sistem terbuka itu dia bisa terjadi perpindahan kalor secara cepat, ya. Contohnya saja misalnya misalnya kalian orang tua kalian punya bikin kopi gitu, ya. Bikin kopi tanpa tutup. Nah, di sini namanya sistem terbuka. Dia cepat sekali terjadi perpindahan kalor ya di dalamnya, ya. Nah, sedangkan kalau sistem tertutup, misalnya ini ada gelas yang di dalamnya ada teh gitu, ya. Terus kita di atasnya kita kasih tutup. Namanya sistem tertutup. Kemudian ada yang namanya sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi itu adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor atau dia sangat lama, ya. Contohnya adalah termos. Nah, termos itu misalnya kita masukin air panas kan, dia akan tidak terjadi perpindahan kalor, ya. Jadi suhu di dalam si termos tadi jauh lebih lama bertahan, ya. Nah, kemudian ada yang namanya entalpi atau perubahan entalpi. Jadi entalpi adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap, ya. Jadi entalpi adalah sebuah energi yang dilepaskan atau diserap, ya. Energi yang dilepaskan atau diserap, ya.
Nah, tapi nilai entalpi ini dia tidak bisa ditentukan berapa nilainya. Yang bisa ditentukan nilainya adalah perubahan entalpi. Ya, bagaimana perubahan entalpi itu nanti dia punya lambang adalah delta H. Kalau entalpi saja itu adalah H, ya. Nah, rumus dari entalpi itu sendiri adalah delta H sama dengan delta H akhir dikurang delta H awal. Nah, atau delta H produk, delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaksi. Nah, jadi nanti ke depannya kita akan menghitung atau banyak rumus yang berkaitan dengan perubahan entalpi. Oke, selanjutnya ada reaksi eksoterm dan endoterm. Di sini Ibu sudah punya dua diagram tingkat energi, ya. Di sini ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bagaimana cara kita membedakan reaksi ini eksoterm atau endoterm? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada suatu reaksi, di sini juga reaksi. Nah, dilihat. Kalau di sebelah kiri itu tanda panahnya ke bawah, ya. Tanda panahnya dia ke bawah, ya. Kalau sebelah kanan dia tanda panahnya ke atas, ya. Kemudian kita lihat di sini delta H-nya, di sini delta H-nya adalah apa? Negatif. Sebelah kanan delta H-nya adalah positif, ya. Kemudian kalau di sebelah kiri, nah ini namanya reaktan, ya. Yang di sini adalah produk. R itu untuk reaktan, P itu adalah untuk produk. Ya, ini juga sama, ini P, ini R, ini produk, ini reaktan. Nah, kalau di sebelah kiri R-nya itu ada di atas. Posisinya di atas. Kemudian kalau di P-nya posisinya di bawah. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan P-nya itu di atas, R-nya itu di bawah. Nah, untuk seperti ini bagaimana cara membedakan di eksoterm atau endoterm? Nah, ketika dia tanda panahnya ke bawah dan delta H-nya adalah negatif, maka ini dinamakan dengan reaksi eksoterm, ya. Sedangkan yang sebelah kanan, kalau misalnya dia tanda panah ke atas, kemudian dia lambangnya ada positif, dia adalah reaksi endoterm, ya. Jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang bisa kita lihat di sini. Reaksi eksoterm itu dia tandanya negatif. Jadi kalau misalnya kalian punya dompet, di dalamnya ada uang gitu, ya. Terus kita keluarkan uangnya. Nah, kita keluarkan uangnya, maka uang kita di dalam dompet akan berkurang, ya. Seperti itu. Jadi dia kalau eksoterm dia tandanya negatif, ekso, ya. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi kalau eksoterm itu terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, jadi dia tandanya adalah negatif. Kemudian kalau endoterm, misalnya aja tadi kebalikannya, kalian dompet kalian kosong, kemudian dikasih uang. Nah, uang di dalam dompet itu maka uangnya akan semakin bertambah. Nah, itu namanya dia akan memiliki tanda positif, ya. Jadi terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, ya. Nah, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau seperti itu. Jadi kalau pada eksoterm suhu lingkungan itu dia akan tinggi, ya, karena dia terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi suhu di lingkungan ini dia jadi tinggi. Maksudnya gimana suhu di lingkungan itu tinggi? Misal kita pegang itu gelas, dia akan menjadi panas gitu, ya. Salah satu ciri kalau dia eksoterm, kalau misalnya dia terjadi reaksi maka gelasnya itu panas, ya. Nah, kalau misalnya endoterm kebalikannya, karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, maka suhu lingkungan ini menjadi dingin. Nah, bisa kita pegang dia itu menjadi dingin, seperti itu, ya. Oke, di sini kalian harus bisa membedakan antara eksoterm dan endoterm. Kita ulang lagi. Nah, kalau dia eksoterm tanda panahnya ke bawah, kemudian dia
lambangnya adalah negatif, dan terjadi perpindahan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, kalau endoterm tanda panahnya ke atas, kemudian tandanya itu dia positif, tanda deltanya positif, kemudian terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem ya. Oke, sampai situ saja. Mudahan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.